Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang macam-macam sistem produksi, pasar lokal, kesehatan dan keselamatan kerja, serta fungsi pasar. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prita Dwi Apsari dari nomor absen 23. Kenalkan, nama saya Putri Anggreni dari absen nomor 24. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama itu ada pengertian sistem produksi. Apa sih sistem produksi itu? Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu berikutnya, jenis sistem produksi menurut proses menghasilkan output. Yang pertama, continuous process atau biasanya dikenal dengan proses produksi kontinu adalah jenis sistem yang dimana peralatan produksi disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa. Proses ini akan lebih memudahkan perusahaan yang memiliki produk dengan demand yang tinggi, sehingga produknya akan lebih mudah terjual di pasaran. Yang kedua, intermittent process adalah sistem produksi yang terputus-putus di mana kegiatan produksi dilakukan tidak berdasarkan standar, tetapi berdasarkan produk yang dikerjakan. Karena pada proses ini, peralatan produksi disusun dan diatur secara fleksibel dalam menghasilkan produknya. Untuk proses ini, perusahaan dengan produk yang musiman akan cocok. Misalnya seperti perusahaan produksi jaket musim dingin. Lalu selanjutnya, ada jenis sistem produksi menurut tujuan operasi. Yang pertama itu ada engineering to order atau ETO. Adalah sistem yang dibuat bila pemesan meminta produsen membuat produk mulai dari proses perancangan. Lalu yang kedua ada assembly to order atau ATO. Adalah sistem di mana produsen membuat desain standar, modul operasional standar yang kemudian produk dirakit sesuai dengan modul dan permintaan konsumen. Lalu yang ketiga, make to order atau MTO adalah sistem di mana produsen akan menyelesaikan pekerjaan akhir suatu produk jika ia telah menerima pesanan untuk item tersebut. Lalu yang terakhir ada make to stock atau MTS, adalah sistem di mana barang akan diselesaikan produksinya sebelum ada pesanan dari konsumen. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pasar lokal. Apa sih itu pasar lokal? Nah, pasar lokal itu adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan, atau tempat melakukan aktivitas jual beli yang menyediakan kebutuhan untuk masyarakat sekitar dan hanya melakukan penawaran di sekitar daerah tersebut saja. Lalu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar lokal. Pasar lokal itu memiliki ciri-ciri: satu, pasar lokal hanya melayani barang yang berasal dari daerah pasar tersebut berada. Lalu yang kedua, barang yang ditawarkan merupakan produk lokal. Ketiga, pemasarannya terbatas pada kota pasar tersebut berada. Dan keempat, barang yang dijual merupakan barang kebutuhan masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya contoh pasar lokal. Nah, contoh yang pertama itu Pasar Beringharjo adalah pasar tertua dengan nilai historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan Keraton Yogyakarta. Nah, pasar ini menjual souvenir khas yang terkenal, yaitu Blangkon dan Surjan. Lalu, contoh yang kedua adalah Pasar Kito. Pasar Kito adalah pasar yang menjual produk khas Palembang seperti songket, tajung, blongsong, jumputan, dan baju batik motif songket Palembang. Dan yang terakhir adalah Pasar Seni Sukawati. Pasar Seni Sukawati ini adalah pasar yang menjual produk khas Bali seperti baju, kaos, patung pahat, dan lukisan. Lalu selanjutnya ada pengertian dari keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang bebas dari risiko kecelakaan atau kerusakan atau dengan risiko yang relatif sangat kecil di bawah nilai tertentu. Sedangkan pengertian kesehatan kerja dapat diartikan sebagai kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan pada pekerja. Lalu di sini ada definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih kesehatan dan keselamatan kerja itu? Adalah suatu program yang menjamin keselamatan dan kesehatan pegawai di tempat kerja atau upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari resiko kerja. Nah, apa aja sih tujuan keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, tujuan yang pertama yaitu agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Lalu yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Lalu yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
Lalu yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Lalu yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Lalu yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Lalu selanjutnya ada fungsi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu, sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Lalu yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Lalu yang keempat, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta alat pelindung kerja. Lalu yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Lalu selanjutnya, ada sebab-sebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu dari faktor manusia. Faktor manusia terbagi menjadi 3, yaitu melalui umur. Umur mempunyai pengaruh penting terhadap kejadian kecelakaan akibat kerja. Golongan tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja dibandingkan dengan golongan usia muda, karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan. Pendidikan seseorang berpengaruh dalam pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, pendidikan juga mempengaruhi tingkat penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dan keselamatan kerja. Lalu yang terakhir ada pengalaman kerja, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan penelitian, dengan meningginya pengalaman dan keterampilan kerja akan disertai dengan penurunan angka kecelakaan akibat kerja. Lalu, faktor yang kedua itu ada faktor pekerja. Faktor pekerja dibagi menjadi 2. Yang pertama itu giliran kerja atau shift. Giliran kerja adalah pembagian kerja dalam waktu 24 jam. Terdapat 2 masalah utama pada pekerja yang bekerja secara bergiliran, yaitu ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan sistem shift dan ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan kerja pada malam hari dan tidur pada siang hari. Lalu yang kedua itu ada jenis atau unit pekerjaan. Jenis pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap resiko terjadinya kecelakaan akibat kerja. Jumlah dan macam kecelakaan kerja berbeda-beda di berbagai kesatuan operasi dalam satu proses. Lalu yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu dari lingkungan fisik. Yang pertama ada pencahayaan. Pencahayaan merupakan satu aspek lingkungan fisik yang penting bagi keselamatan kerja. Pencahayaan yang tepat dan sesuai dengan pekerjaan akan dapat menghasilkan produksi yang maksimal dan mengurangi kecelakaan kerja. Lalu yang kedua itu ada kebisingan. Kebisingan di tempat kerja dapat mempengaruhi pekerjaan karena dapat menimbulkan gangguan perasaan, gangguan komunikasi, sehingga menimbulkan salah pengertian, tidak mengerti syarat yang diberikan. Lalu yang kedua itu ada faktor lingkungan kimia. Faktor lingkungan kimia memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu bahan baku satu produk, proses produksi, ataupun limbah dari suatu produk. Lalu yang terakhir, ada faktor lingkungan biologi. Disebabkan oleh jasa training, gangguan serangga maupun binatang di tempat kerja. Berbagai macam penyakit dapat ditimbulkan seperti infeksi, alergi, dan sengatan serangga maupun gigitan binatang berbisa, dan berbagai penyakit lainnya bisa menyebabkan kematian. Lalu, bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja? Nah, caranya yang pertama, bersikap mawas diri terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan. Lalu yang kedua, bekerja dengan serius. Yang ketiga, hindari melamun dan sikap tidak peduli dalam bekerja. Yang keempat, istirahat jika merasa bosan dan lelah. Yang kelima, hindari bercanda saat bekerja. Dan yang terakhir, jangan menganggap alat atau mesin itu mudah dan tidak mencelakakan walaupun sudah biasa dipergunakan. Nah, fungsi pasar yang pertama yaitu pasar sebagai sarana distribusi. Nah, pasar berfungsi untuk mempelancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen.
Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet. Lalu, fungsi yang kedua yaitu pasar sebagai pembentuk harga. Pasar akan menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen. Dan fungsi yang terakhir yaitu pasar sebagai sarana promosi. Pasar juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon konsumen atau pembeli. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.